Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran 1, kita masuk di materi IPA Sistem Rangka Manusia. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa alat gerak pada manusia itu dibagi dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Alat gerak aktifnya berupa otot, alat gerak pasifnya berupa tulang. Nah, tulang selain sebagai alat gerak, dia juga punya fungsi sebagai menyusun kerangka manusia. Jadi tubuh kita itu tersusun atas rangka tulang. Jadi kita bisa berdiri tegap, bisa punya bentuk badan, ada yang tinggi, ada yang pendek, lalu otot-otot kita bisa melekat, itu semuanya karena ada rangka tulang. Nah, sekarang kita lihat yuk rangka tulang itu gunanya apa saja buat manusia selain sebagai alat gerak apa saja. Yang pertama di sini di bukumu sudah ada fungsi rangka manusia itu berupa penegak tubuh supaya tubuh kita bisa berdiri tegap. Bayangin aja kalau misalnya tubuh manusia itu tidak ada tulangnya, bisa berdiri tegap atau tidak, hanya ada otot dan daging saja. Lalu ada pembentuk tubuh yang menentukan tinggi rendahnya, ada yang pendek, ada yang tinggi sekali tubuh kita ya. Tempat melekatnya otot-otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Jadi itu adalah fungsi dari tulang. Nah, berdasarkan bentuknya, ingat berdasarkan bentuknya, tulang itu dibedakan menjadi 3. Ada tulang pipih, ada tulang pipa, dan ada tulang pendek. Ingat, berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi 3. Ada tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Tulang pipih itu bentuknya dia lebih tipis. Biasanya itu contohnya itu kalau di tubuh manusia ada di tulang tengkorak gitu biasanya ya, bentuknya lebih tipis dan bentuknya agak melengkung. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya tadi ada tulang pipih. Contohnya pada tubuh manusia itu tulang pipih, tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, itu semuanya bentuknya pipih. Ada lagi yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya tulang pipa. Tulang pipa itu apa? Tulang yang bentuknya seperti pipa, ada rongganya gitu ya, bentuknya bulat, panjang. Contohnya kalau pada tubuh manusia itu tulang paha, ada tulang jari tangan, tulang jari kaki, itu adalah contoh tulang berdasarkan bentuk pipa. Lalu yang ketiga, berdasarkan bentuknya, tulang itu ada tulang pendek. Yang seperti apa tulang pendek itu? Contohnya tulang di ruas-ruas jari kaki atau jari tangan, terus tulang di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Lalu selanjutnya, itu tadi berdasarkan bentuk tulangnya ya dalam tubuh manusia. Sekarang kita lihat, secara garis besar, tubuh manusia itu kan tersusun oleh kerangka-kerangka, oleh susunan tulang. Nah, kalau kita bagi, kerangka manusia itu dibedakan menjadi 3 bagian besar di dalam tubuh. Yang pertama bagian atas, bagian tengah, lalu bagian anggota gerak. Kalau di buku kalian itu sudah ada penjelasannya di situ bahwa kerangka pada manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian kepala atau tengkorak, bagian atas tadi yang Ibu sebutkan, bagian badan kita ya, serta bagian anggota gerak. Apa saja sih bagian-bagian itu? Kalau bagian kepala atau tengkorak ya di bagian atas tadi. Kalau bagian badan ya di anggota badan kita. Sementara kalau anggota gerak itu terdiri dari kaki dan tangan. Bagian-bagiannya disebut apa saja? Kalian bisa baca dan perhatikan gambar yang ada di buku kalian ya. Selanjutnya, tulang berdasarkan bentuknya tadi ada tulang pipih. Contohnya pada tubuh manusia itu tulang pipih, tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, itu semuanya bentuknya pipih. Ada lagi yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya tulang pipa. Tulang pipa itu apa? Tulang yang bentuknya seperti pipa, ada rongganya gitu ya, bentuknya bulat, panjang. Contohnya kalau pada tubuh manusia itu tulang paha, ada tulang jari tangan, tulang jari kaki, itu adalah contoh tulang berdasarkan bentuk pipa. Lalu yang ketiga, berdasarkan bentuknya, tulang itu ada tulang pendek. Yang seperti apa tulang pendek itu? Contohnya tulang di ruas-ruas jari kaki atau jari tangan, terus tulang di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Lalu selanjutnya, itu tadi berdasarkan bentuk tulangnya ya dalam tubuh manusia. Sekarang kita lihat, secara garis besar, tubuh manusia itu kan tersusun oleh kerangka-kerangka, oleh susunan tulang. Nah,
Kalau kita bagi, kerangka manusia itu dibedakan menjadi 3 bagian besar di dalam tubuh. Yang pertama bagian atas, bagian tengah, lalu bagian anggota gerak. Kalau di buku kalian itu sudah ada penjelasannya di situ bahwa kerangka pada manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bagian kepala atau tengkorak, bagian atas tadi yang Ibu sebutkan, bagian badan kita ya, serta bagian anggota gerak. Apa saja sih bagian-bagian itu? Kalau bagian kepala atau tengkorak ya di bagian atas tadi. Kalau bagian badan ya di anggota badan kita. Sementara kalau anggota gerak itu terdiri dari kaki dan tangan. Bagian-bagiannya disebut apa saja? Kalian bisa baca dan perhatikan gambar yang ada di buku kalian ya.